Nama saya Septilia Ambara dari Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini yang kita bahas ada 2 poin. Poin yang pertama, pengantar teknologi informasi, yang di dalamnya kita akan membahas tentang pengertian komputer, manfaat komputer, hubungan komputer dengan teknik informatika. Yang poin kedua, komputer dari kalkulasi hingga komunikasi, yang di dalamnya kita akan bahas tentang hidup tanpa komputer, mesin proses informasi, klarifikasi atau pengelompokan komputer. Kita masuk pada poin yang pertama, pengantar teknologi informasi. Pertama, pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Menurut Lismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, manfaat komputer. Manfaat komputer terdiri dari beberapa. Yang pertama, bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, komputer dalam dunia pendidikan yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam mempelajari matematika, bahasa Inggris, dan juga memudahkan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, di bidang industri. Bidang industri, kegunaan komputer di bidang industri sekarang ini telah meluas digunakan karena memungkinkan proses produksi di dalam industri lebih efisien dan lebih efektif. Dalam proses produksi komputer dapat digunakan untuk pengawasan numerik atau pengawasan proses atau yang biasa disebut kontrol proses. Yang ketiga, bidang ilmu dan teknologi. Pada bidang iptek, contohnya pada bidang pengembangan teknologi nuklir. Para ahli nuklir dapat membuat model reaktor nuklir pada layar komputer dan tidak lagi perlu membuat model sebenarnya, dan juga untuk menghindari biaya dan risiko bahaya nuklir. Kemudian di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan juga mulai menerapkan sistem ICT yang terdiri dari fungsi-fungsi input, proses, output sehingga memudahkan tugas dan pelaporan. Kemudian bidang kedokteran. Di bidang kedokteran digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan menemukan obat yang tepat. Penggunaan komputer dalam dunia kedokteran ditandai dengan penggunaan sistem CAT pertama kali tahun 1973 untuk membuat gambar otak. Kemudian di bidang perjalanan, digunakan untuk pengaturan jadwal kedatangan maupun jadwal keberangkatan penerbangan sehingga memudahkan para pelancong dan juga digunakan sebagai sistem pemesanan tiket online. Kemudian hubungan komputer dengan teknologi informasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup budaya suatu bangsa. Namun, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi meliputi 2 sisi, yaitu pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif yang bisa kita rasakan adalah peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kemudahan yang memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian pengaruh negatif dari teknologi informasi dan komunikasi, contohnya dalam aspek ekonomi. Terbentuknya pasar bebas memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Dengan banyaknya produk luar negeri dan ditambahnya harga yang relatif murah, dapat mengurangi rasa kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Kita masuk ke poin yang kedua, komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Yang pertama, hidup tanpa komputer. Sebagian masyarakat dalam era globalisasi tidak bisa hidup tanpa komputer karena komputer sangat membantu dan menyelesaikan tugas-tugas. Dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting dengan duduk berdiam di rumah. Contohnya, tidak bisa menyusun dan menulis surat, proposal, laporan, dan lain-lain. Tidak bisa menghitung dengan cepat dan otomatis. Tidak bisa mengedit foto sesuai dengan keinginan
dan tidak bisa menggambar desain dengan mudah dan cepat dibandingkan dengan menggambar dengan tangan. Yang kedua, mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit yang merupakan perangkat keras komputer juga yang disebut sebagai unit pengelola pusat pada komputer. Fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, salah satunya operasi aritmatika. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dan membacanya dari media penyimpanan seperti disket. CPU merupakan suatu perangkat keras mikroprosesor yang memahami dan melaksanakan suatu perintah dari perangkat lunak. Sebut saja pengelola data. Yang ketiga, pengelompokan komputer. Ada beberapa kelompok komputer sebagai berikut. Yang pertama, komputer berdasarkan data yang diolah. Ada 3 komputer, yaitu komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak terbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Yang kedua, komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital. Yang ketiga, komputer hibrid. Merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengelola data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, komputer berdasarkan penggunaannya. Ada 2 komputer, yaitu Special Purpose Computer. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Biasanya software yang mengendalikan sudah tertanam pada sistem. Yang kedua, General Purpose Computer. Komputer ini dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan user. Berikut komputer berdasarkan prosesor komputer. Yang pertama, mainframe. Komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan besar karena ditunjukkan untuk banyak pemakai. Yang kedua, mini komputer. Mini komputer yang terbentuk mini dari komputer mainframe. Kalau mainframe memiliki ribuan terminal komputer mini lebih terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin ratusan terminal. Personal komputer. Komputer yang ditujukan untuk satu pemakai dengan satu pemakaian program aplikasi saat tertentu. Berikutnya kita akan bahas tentang klarifikasi komputer. Klarifikasi komputer terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, mikrokontroler yang memiliki semua peralatan pokoknya sebagai sebuah komputer dalam satu chip. Peralatan tersebut adalah pemroses atau processing, memori, serta input-output. Yang kedua, mikrokomputer. Mikrokomputer ini khususnya digunakan untuk single user. Biasanya disebut juga dengan komputer desktop atau komputer pribadi atau personal komputer. Yang ketiga, engineering workstation. Komputer ini digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dipakai oleh para ahli teknik dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian pekerjaannya. Aplikasi yang digunakan lebih cenderung kepada software yang banyak melakukan perhitungan, baik secara 3 dimensi maupun secara matematika lainnya. Yang keempat, mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi-user pada saat yang bersamaan, dan komputer akan membagi-bagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai. Yang kelima, mainframe. Komputer jenis ini dapat melayani ratusan penggunanya pada saat yang bersamaan. Komputer ini mirip dengan mini komputer namun lebih besar dan lebih mahal. Yang keenam, superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang ada.
aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Komputer ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan tugasnya. Demikian yang saya sampaikan, semoga menjadi manfaat bagi semua orang.